Warga desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dihebohkan dengan kemunculan gas dari dalam tanah pasca banjir yang melanda wilayah tersebut. 10 titik gas yang muncul tiba-tiba di bekas endapan sisa banjir ini menimbulkan kekhawatiran warga karena sempat menimbulkan percikan api. Diketahui gas dalam bentuk lumbung ini muncul dari permukaan tanah bekas endapan lumpur sisa banjir akhir November tahun 2025. Pemirsa, hingga awal Januari, dampak bencana hidrometeorologi masih mengguncang di sejumlah wilayah Sumatera. Banjir susulan longsor, akses jalan yang terputus, hingga terganggunya aktivitas pendidikan dan logistik masih terjadi di berbagai daerah. Di tengah kondisi tersebut, upaya pemulihan terus dilakukan. Banjir susulan kembali melanda 5 desa di Kecamatan Junip, Kabupaten Biren, Aceh. Kelima desa yang tergenang banjir susulan ini diantaranya Desa Blangporo, Desa Munasah Ketapang, Desa Munasah Tambo, Desa Payabili, dan Desa Janggot Sungko. Menurut warga setempat, banjir susulan ini merupakan banjir kiriman dari pegunungan Kecamatan Junip dan Pulimbang. Banjir kian sering terjadi di beberapa desa sekitar. Diduga akibat aliran sungai yang telah rusak pasca terjadi banjir bandang pada akhir November lalu. Warga mengatakan hingga saat ini sudah 4 kali banjir melanda desa mereka. Di Sumber, Satuan Brimopolda Sumatera Barat menggelar kegiatan trauma healing bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Kayu Pasak. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemulihan psikologis warga, khususnya bagi anak-anak untuk mengembalikan rasa aman dan keceriaan pasca bencana. Dalam pemulihan pasca bencana ini, anak-anak mengikuti berbagai permainan, seperti Flying Fox dan Slackline yang dirancang untuk membangun keberanian, kebersamaan, serta menumbuhkan kembali semangat mereka setelah mengalami peristiwa bencana. Sementara itu, TNI Angkatan Darat terus menyalurkan ratusan paket perlengkapan sekolah untuk anak-anak korban banjir. Di lokasi pengungsian Desa Gudumbak, Langkahan, Aceh Utara, sebanyak 412 paket perlengkapan sekolah dibagikan langsung ke tenda-tenda pengungsian. Hal ini dilakukan dalam rangka pemulihan semangat belajar meski berada dalam keterbatasan pasca banjir. Setiap paket berisi tas sekolah, buku tulis, dan perlengkapan belajar lainnya, serta makanan ringan untuk anak-anak. Sementara untuk sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan parah akibat banjir, TNI juga membangun tenda berukuran besar yang difungsikan sebagai ruang belajar sementara bagi anak-anak. Demi membuka akses jalan menuju 3 kecamatan yang terisolasi, yakni Kecamatan Darul Hasanah, Lawe Alas, dan Kecamatan Tanoh Alas, warga desa Barung, Aceh Tenggara terpaksa membangun jembatan darurat dari pohon pinang dan kayu bekas. Jembatan ini dibangun di atas arus Sungai Alas yang deras. Warga harus ekstra hati-hati saat melintas di jembatan darurat yang hanya selebar 1 meter dan panjang 15 meter tanpa pengaman. Sebelumnya, jembatan darurat di lokasi ini sudah dibangun Pemkat setempat. Namun tanggul sungai jebol akibat banjir susulan dan membuat jembatan darurat hanyut. 1 bulan sudah pemukiman warga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terkepung banjir hingga kedalaman 2 meter. Banjir tersebut membuat warga terpaksa mengungsi karena banjir tak juga surut. Hal ini disebabkan karena curah hujan yang terus mengguyur wilayah Tapanuli Selatan, membuat Sungai Batang Toru tak mampu lagi menampung debit air karena material banjir bandang menumpuk di aliran Sungai Batang Toru. Sebanyak 270 sekolah di Kabupaten Aceh Utara melaksanakan proses belajar mengajar dengan metode darurat, yakni dengan cara lesehan atau duduk di lantai. Kondisi ini terjadi akibat rusaknya fasilitas sekolah yang terdampak banjir. Diketahui terdapat 3 sekolah yang terpaksa melaksanakan pembelajaran di tenda darurat, yakni SD Negeri 6, SD Negeri 9, dan SD Negeri 24 di Kecamatan Tanah Jambu Aye. Sementara untuk siswa yang masih berada di tenda pengungsian, pihak sekolah menerapkan metode jemput bola agar proses pendidikan tetap berjalan. Akibat intensitas hujan yang masih tinggi di Kabupaten Gayo Luwes, sejumlah titik jalan kembali tertutup longsor. Sejumlah pengendara yang hendak melintas di daerah ini terjebak di antara 3 titik longsor besar yang menutup badan jalan. Salah satu warga Gayo Luwes mengatakan, ia dan sejumlah rekannya sudah 4 hari terjebak dan bermalam di antara titik longsor di Desa Tangsaran dengan kondisi tanpa logistik yang cukup. Menurutnya, minimnya alat berat yang melakukan pengerjaan turut serta memperlambat pembukaan akses jalan dengan kondisi longsor yang cukup parah.
Kantor staf Presiden bersama aparat TNI dan Polri turun langsung ke lokasi terdampak banjir di Kabupaten Pidi Aceh. KSP tidak hanya menyerahkan bantuan, namun langsung mengoperasikan pompa apung untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah warga dan fasilitas umum. Sementara itu di Gampong Lamkawe, Kecamatan Kembang Tanjung, pompa apung digunakan untuk membersihkan fasilitas umum dan lapangan voli yang tertutup lumpur. Langkah ini menjadi wujud kehadiran negara yang nyata dan empatik. Akses di Kabupaten Aceh Tengah juga masih terhambat, dampak dari banjir bandang dan longsor. Selain untuk mengirimkan logistik, bantuan kesehatan juga terkendala. Petugas harus menempuh perjalanan berjam-jam di medan sulit untuk memberikan layanan medis kepada balita berinisial RJ. Sebelumnya, kondisi bayi tersebut sempat viral di media sosial karena mengalami demam tinggi dan gejala cacar di tengah keterisolasian. Selain itu, petugas juga memberikan pengobatan gratis bagi warga lainnya yang telah terjebak selama lebih dari 1 bulan. Hampir seluruh akses menuju desa Atupayung hingga Jamur Konyel lumpuh total akibat timbunan material longsor. Hingga saat ini sejumlah alat berat masih terus dikerahkan untuk membuka kembali jalan yang terputus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.